Berarti kalau saya yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tiba-tiba saya percaya sama Tuhan Yesus itu atas kehendak Tuhan atau Ya pribadi saya kamu sendiri? pilih sendiri, kamu punya kehendak untuk itu. Kamu tetap di agama Islam pun, itu pilihanmu, itu bukan ditakdirkan. Karena kamu bisa aja jadi murtad. Makanya konsep penetapan atau takdir itu nggak bisa ditentukan kepada manusia. Sekalipun kamu lahir dari orang tua yang beragama Islam. Buka room buat seru-seruan, ngeretak-ngeretakin, ngelurusin ini yang bengkok-bengkok. Oke, ada toko plastik, ada share. Halo. Oh, hilang. Halo, toko plastik. Halo. Iya. Jadi jangan bilang saya apologet ya. Saya peretak ginjal. Salam telur ransin. Saya mah Kristen magang ya teman-teman ya. Beneran saya ini masih magang, belum tahu apa-apa, saya mah banyak dosa. Alhamdulillah. Kak, mau nanya boleh Kak? Boleh. Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib untuk apa Kak ya? Untuk mengalahkan dosa, iblis dan maut. Itu termasuk anugerah untuk semua umat manusia enggak ya Kak ya? Ya, untuk siapa saja yang mau menerima kurban. Oh, berarti untuk itu berarti manusia bisa nggak tolak anugerah tersebut Kak? Bisa lah, makanya banyak yang tidak mau kan. Contoh abang salah satunya. Oke, berarti kalau untuk penyelamatan itu tergantung manusianya, bukan tergantung Tuhannya ya? Pilihan, Tuhan itu nggak pernah maksa-maksa. Tidak ada paksaan dalam iman Kristen. Ya, Ya, jadi kalau kau mau selamat, ikuti Tuhan Yesus. Nggak mau selamat, ya nggak usah ikutin Tuhan Yesus. Gitu. Oh, berarti dari awal penciptaan manusia itu Tuhan Yesus udah tahu dong, apakah saya diselamatkan atau tidak? Tahu? Tahu. Berarti apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya imani, udah diatur sama Tuhan sebelum Tahu penciptaan. bukan artinya mengatur, Bang. Gimana sih? Anda bisa kan bedakan mengatur dengan menetapkan. Kau nggak percaya sama Yesus, Yesus Bukan. tahu. Tapi apakah Tuhan Yesus yang menetapkan kamu untuk tidak percaya? Enggak, itu pilihanmu. Sebab manusia diciptakan dengan kehendaknya sendiri. Nggak ada konsep takdir di dalam iman kami. Makanya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa pun itu karena pilihannya. Bukan ditetapkan Tuhan. Tuhan tidak menetapkan hal yang buruk. Gitu. Oke, berarti kalau saya yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tiba-tiba saya percaya sama Tuhan Yesus itu atas kehendak Tuhan atau Ya pribadi saya kamu sendiri? pilih sendiri, kamu punya kehendak untuk itu. Kamu tetap di agama Islam pun, itu pilihanmu, itu bukan ditakdirkan. Karena kamu bisa aja jadi murtad. Makanya konsep penetapan atau takdir itu nggak bisa ditentukan kepada manusia. Sekalipun kamu lahir dari orang tua yang beragama Islam. Kamu bisa nggak memilih untuk tidak Islam sekarang ini. Tapi masalahnya kan kamu milih untuk tetap stay. Jadi manusia itu memilih. Demikian orang tuamu memilih untuk melahirkan kamu. Jadi nggak ada itu takdir. Yang ada itu adalah pilihan manusia itu sendiri. Oh, berarti kalau saya tapi pernah kan di Alkitab ada dituliskan ayatnya bahwasanya kita jangan bermegah diri atas diri kita sendiri. Semua Betul. itu adalah kehendak dan anugerah dari Tuhan dong. Oh, di Betul ya? situ bukan kehendak. Di situ itu adalah karunia dari Tuhan. Jangan diganti-ganti Karunia. ayatnya. Yesus itu. Berarti karunia ya lebih kurang. Yesus Oke. itu saya Berarti tahu. karunia itu yang dia berikan. Oh, berarti karunia yang diberikan ke saya bisa tolak dong. Berarti tidak efektif dong karunia yang bisa. diberikan. Makanya kamu ini kan udah nolak. Kamu ini sudah melakukan penolakan. Makanya saya bilang penetapan itu, takdir itu tidak ada. Itu adalah dogma bullshit. Manusia itu berdosa, apa iya ditetapkan? Kan enggak. Tapi kan memang dari awal sebelum penciptaan itu kan Tuhan sudah menakdirkan atau memberikan saya itu hidupnya saya itu gimana, gitu kan? Baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita. Kalau Allah punya kehendak, manusia itu yang diciptakan segambar dengannya juga punya kehendak bebas, pemilih.
Memilih. Allah memilih, kamu pun memilih. Karena kita ini ada diciptakan menurut gambarannya. Gitu. Oh, gitu. Mm-mm. Baiklah. Berarti berarti penyelamatan itu di tangan kita sendiri ya, bukan di tangan Tuhan ya? Keselamatan itu ada di dalam Kristus. Kamu mau memilih selamat atau tidak, itu beda. Jadi diksinya adalah keselamatan itu bukan dari kamu, dari Tuhan Yesus. Kamu mau milih atau tidak. Kalau kamu memilih selamat ya kamu ikut Yesus. Kalau kamu tidak mau selamat ya kamu tidak akan memilih Yesus. Berarti free will-nya di tangan kita manusia ya? Betul. Makanya Yesus berkata gini, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya, kalau dikatakan barang siapa, berarti ada yang memilih, ada yang tidak. Tidak binasa, siapa saja yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Berarti setiap orang berarti hanya orang yang memilih. Gitu. Berarti saya kalau percaya sama Tuhan Yesus, berarti atas kekuatan saya sendiri dong? Bukan, pilihanmu untuk selamat kepada Kristus. Karena keselamatan itu adalah Yesus. Bukan kamu yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Kamu memilih untuk diselamatkan. Contoh, saya kasih contoh. Ini dosa. Ini kamu, ini saya. Yesus memberikan tangannya, memberikan keselamatan. Masalahnya kamu kan mau atau tidak menerima. Inilah iman. Iman itu adalah tangan rohani kita untuk menerima keselamatan itu. Nah, kamu mau nggak? Tuhan Yesus sudah menyerahkan ini, ayo ke sini, kamu selamat. Kamu mau nggak meraih keselamatan itu dengan imanmu? Kalau kamu mau, ya kamu berangkat. Kalau tidak, ya tidak. Gimana? Kalau saya mau, saya percaya sama Tuhan Yesus, berarti saya Kamu bisa nggak diselamatkan menyombongkan diri Yesus. bahwa akulah yang menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa? Boleh nggak saya menyombongkan diri bahwasanya akulah yang pilihan saya lah yang menyelamatkan diri aku dengan percaya sama Tuhan Yesus? Pilihanmu nggak menyelamatkan kamu, yang menyelamatkan itu Yesus. Kamu memilih keselamatan, bukan kamu adalah keselamatan itu. Nih, sekarang saya kasih contoh gini ya. Saya punya 1 miliar. Ya, saya kasih ini. Ini Yesus ini adalah keselamatan. 1 miliar ini adalah keselamatan. Yesus memberikan gini. 1 miliar. Siapa yang selamat, kamu terima ini. Terus kamu memilih. Bukan artinya kamu yang hebat. Tetapi kamu sudah menentukan pilihanmu terhadap apa yang sudah dikatakan Yesus, yaitu apa? Dia menyelamatkan kamu. Penyelamatnya adalah Yesus. Kamu memilih keselamatan yang daripada Yesus. Apa yang mau kamu sombongkan? Orang kamu nggak bisa apa-apa. Ya, saya sombong kan karena saya bisa memilih kan, bukan gitu. Loh, orang bodoh juga memilih, Bang. Orang yang tidak percaya juga memilih. Apa yang mau dia sombongkan dari tidak percaya? Karena tidak percaya juga memilih. Semua orang memilih. Anda saya bilang, mau selamat atau tidak, ini sama-sama memilih. Memilih keselamatan itu. Kamu memilih keselamatan. Bukan kamu yang menyelamatkan kamu. Bukan, yang menyelamatkan itu hanya Yesus. Kamu pilih mau diselamatkan atau tidak. Itu. Baik. Oke. Itu aja Kak, saya mau tanya Kak. Terima kasih Kak. Memberkati Pak Edi.